sama Tuhan, akhirnya juga sudah jarang yang menjalankan kewajiban, sudah akrab kok. Kalau masih puasa Ramadan itu berarti masih karyawan, masih absen. Kalau orang sudah sama Allah sudah fresh. Hajinya orang Katolik di gereja Katrina itu dari makamnya Nabi Soleh kira-kira 3-4 kilo, kemudian melewati desa Samiri yang di kampungnya Musa, baru sampai ke gereja Katrina. Kemudian kita jalan lagi sekitar 5-7 kilo, baru kita naik gunung di Mesir, di dekat Israel, naik gunung, jalan kaki 3 gunung baru kita sampai di tempatnya Nabi Musa. Dan saya sarankan tidak usah ke sana, dah putus asa Anda. Kiai Kanjeng aja setelah ke sana baru putus asa. Waduh, aduh. Begitu pagi, ya Allah jauhnya. Tapi disitulah Nabi Musa dulu. Dan saya begitu sampai di atas, juara pertamanya Bobit yang pegang keyboard, juara kedua Mbak Novia. Dan semua Kiai Kanjeng alhamdulillah lulus sampai ke atas dengan motivasinya masing-masing. Jadi Anda kalau ingin lulus berjuang harus punya motivasi yang jelas. Aku malam ini motivasiku karena aku mencintai Dik dan seluruh komunitasnya. Bukan soal Indonesia, bukan soal apa-apa. Aku mencintai, maka aku sampai ke sini. Maka Bobit sampai ke puncak, Joko SP sampai ke puncak, Joko Kamto sampai ke puncak, Pak D tanpa sendal, tanpa sepatu sampai ke puncak Gunung Tursina. Pak D Nuri di belakang itu. Masing-masing punya motivasinya. Kalau Pak D kan memang olahragawan dan ada jagoan sejak kecil, dia ingin buktikan, mosok aku gak iso cekeran sampai tutup butir. Nah, Joko Kamto ini seorang pendekar silat juga, sehingga dia ingin membuktikan masa saya pendekar kalah sama yang lain sampai di atas, gitu kan. Novia juga begitu, dia punya saya harus punya hasil fotografi yang bagus-bagus, maka dia rajin, dia cari sudut-sudut sampai naik, sampai bener-bener gunung terakhir itu hampir 75 derajat, dan itu warungnya ada berpuluh-puluh. Jadi jalan 100 meter warung, minum lagi, ngopi, ngerokok 76. Dan begitu sampai atas saya teman-teman udah kecapean. Nah, juara satunya Bobit karena ternyata motivasinya paling bagus. Dia penggemar batu akik. Berarti munggah karo ngono. Wah, semangatnya luar biasa mencari batu itu. Dia sudah bawa tempat alat untuk mengasah itu ya. Dibawa montol-montol sampai nduk. Gitu loh. Maka dia juara 1. Gitu loh, juara 1 sampai di atas. Oke, sampai di atas teman-teman masuk masjid. Di situ ada gereja, ada sinagog, ada masjid di puncak betul. Saya di luar sendirian di tempat duduknya Nabi Musa tadi, Mas. Ini jadi ada semacam gua kecil, di sana jurang, di sebelah sana gunung yang diledakkan oleh Allah. Disitulah Nabi Musa mengatakan, ya sudah kalau saya tidak boleh jadi makhluk pertama, tidak boleh jadi nabi terakhir, mbok sudah sekarang saya mohon satu aja, mbok sampean sama Allah gitu, mbok Allah menampakkan wajahnya kepada saya. Itu seperti pertanyaannya Kenya tadi. Gitu. Allah, nah itu jalur gampang, kata Allah. Dan kamu lihat sana, begitu Musa begini, gunungnya meledak, das, Musa pingsan. Nah terserah tafsirnya. Musa pingsan. Pingsan itu sebenarnya bahwa ufuk ilmumu, ufuk makrifatmu, ufuk apapun pencapaian jiwamu takkan sampai kepada Allah kecuali Allah mendatangimu. Kan begitu, Mas? Maka Allah selalu menjanjikan, kalau engkau duduk untukku, aku berdiri untukmu. Kalau engkau melangkah 1 langkah kepadaku, aku melangkah 10 langkah kepadamu. Kalau engkau melangkah 1 depa, aku melangkah 1 hasta, aku melangkah 1 depa kepadamu. Maka Allah yang mendatangi kita. Gitu loh, Mas, bukan kita yang mendatangi Allah. Sebab tidak mungkin kita bisa mendatangi Allah, hanya Allah yang bisa mendatangi kita. Maka kita dikasih tahu, Allah diberi informasi, aku ini Allah, sifatku 99, aku punya malaikat Sahlatus Samsi, aku punya malaikat Mikael, Jibril, seterusnya. Ada setan, ada jin, ifrit, ada dajjal, ada dabah, ada macam. Tuhan yang ngasih tahu. Sebab kalau mengandalkan penelitian di fakultas-fakultas UIN tidak akan pernah tercapai. Jadi Allah langsung kasih tahu, udah dikasih tahu aja deh. Lah Musa
rakus, dia minta dikasih tahu wajahnya Allah, maka tidak bisa, dia pingsan, dia ilmunya pingsan, makrifatnya pingsan, semuanya pingsan, gitu loh Mas. Lihat masa ente mau nanti ketemu Abu Nawas kapok sampai tanya sama Abu Nawas, kenapa sih Allah tidak menunjukkan wajahnya, gitu kan? Loh, siapa bilang, kata Abu Nawas, siapa bilang Allah menampakkan wajahnya? Mana buktinya? Ya enggak, syaratnya satu, hitungin rambutmu berapa persisnya jumlahnya. Itu kalau Abu Nawas. Saya tahu rambutmu berapa jumlahnya. Wah, lu sampean tahu? Lu tahu jumlah rambut sampean, jumlah bulunya domba aku tahu, kata Abu Nawas. Itu persis seperti jumlah langit, bintang-bintang di langit. Enggak percaya, hitung sendiri. Abu Nawas kok dilawan. Karena dia bukan Demokrat, dia ditangkap pada suatu hari. Karena dia Gerindra. Kenapa? Hei Abu Nawas, kamu mengumpulkan pasukan khusus mengepung Jakarta. Sekarang sudah 1.500 pasukan khusus. Kamu training khusus untuk mengepung Jakarta. Siap-siap akan ada apa bulan Juli. Aku tahu, kata si Demokrat. Kamu saya tangkap, kamu dihukum. Terus hakim mengetukkan palu, Abu Nawas dihukum 3,5 bulan. Karena dia membawa senjata sehingga dia bisa membunuh orang kapan saja. Abu Nawas ketawa, tidak masalah Pak, 3,5 bulan. Asal sama sampean di penjara. Loh, kenapa saya harus di penjara, kata hakim? Loh, sampean lebih parah. Kalau saya paling membunuh orang, sampean memperkosa orang. Lah sampean kemana-mana bawa alat itu, ayo. Gua andalkan. Saya khawatirkan bisa memperkosa orang. Nah, ya kalau hukum seperti itu ya habislah kita gitu. Ya Mas ya. Jadi tidak usah mencari Tuhan Mas. Dah delok gitokmu dhewe kowe ora iso. Ya Gusti Allah. Tak kon ngitung wulumu ya ora iso. Soalnya ndak ngerti, kita tuh ndak ngerti apa antala ta'lam wa ana alam. Wa qala Allah kadzalik ya. Allah yang mengetahui. Tapi gairah itu diterima Allah sebagai kerinduanmu kepada Dia. Anda berpahala, Anda mendapat pahala, jadi banyak-banyaklah menanyakan seperti itu sampai nanti Anda disuruh ke Gunung Tursina. Siapa tahu begitu di atas Gunung Tursina kamu bilang, memang tujuan saya supaya saya dapat biaya ke sini. Aku saya tidak ingin melihat wajahmu bener-bener loh. Sebab nggak mungkin kan, cuman supaya kau marah sehingga kau suruh. Gitu, sama Tuhan juga bisa begitu. Kayak orang Madura disuruh terjun payung. Orang Madura kalau berenang itu ikan aja dikejar, sehingga sampai ke perairan Malaysia ditangkap sama polisi Malaysia. Kamu masuk perairan Malaysia, loh saya tidak masuk, ikan yang mau saya tangkap lari ke sini Pak. Ikan Madura lari ke sini, terus saya yang disalahkan. Kalah karo Madura negara ini. Ojo meneh negara Gusti Allah kalah karo negara. Begitu disuruh terjun payung, aduh, dia paling takut sama udara. Tidak ada peradaban Madura terbang itu, tidak ada. Insya Allah, aduh, takut saya Allah. Saya janji tolonglah selamatkan saya Allah. Kalau saya selamat ya Allah, saya ambil petik, saya sembelih ayam. Terus malaikat, tiga wani bayar PT gitu kan. Kambing ya Allah, kambing ya, ditingkatkan bargaining powernya. Naik, kata kapten, naik pesawat. Kambing 3 ya Allah, kambing 3. Berdiri, lihat jendela, kambing 5. Begitu di depan pintu, sapi, saya sembelih sapi. Disorong sama apa? Sama kaptennya, buat Allah. Tapi dia masih sempat buka kunci payungnya sehingga dia bisa melayang-layang, dan ya Allah, alhamdulillah, dan dia pikir alhamdulillah sudah cukup untuk memenuhi rasa syukur. Begitu mendarat di sini, dia copot ini mengkerik dia, meskipun tidak boleh sapi, mau apa kan? Mosok Tuhan nagih sapi. Gitu Mas, sorry ya Nyot ya, gitu Mas, yang relax kok. Wong wajah calon istrimu aja kamu belum tahu cari wajah. Sudah beristri? Belum. Belum lah, ya mbok aneh-aneh aja. Oke, sekarang Mbak